Selamat pagi Ibu dosen, Ibu bias, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara mempersembahkan hasil analisis kami dalam proyek tugas besar mata kuliah kompleksitas algoritma. Presentasi ini bertajuk Sistem Manajemen Prioritas Paket JNT Express menggunakan algoritma sorting dan searching. Sebagaimana terlihat pada layar, visualisasi truk ekspedisi yang bergerak dinamis mempresentasikan urgensi, kecepatan, dan ketepatan dalam ekosistem logistik modern yang kami kaji. Proyek ini merupakan kolaborasi akademis di bawah bimbingan Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom. Tim pengembang terdiri dari saya sendiri, Arya Renata, didampingi oleh rekan-rekan kelompok saya, M. Fahmi Malik, Rio Ardiansyah, Furkon, dan Hendriaman Waru. Kami berusaha mengintegrasikan prinsip teoritis kompleksitas algoritma ke dalam solusi praktis bagi industri pengiriman barang. Terima kasih Mas Arya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, M. Fahmi Malik. Pada slide ketiga ini kita memasuki tinjauan latar belakang. Pada slide ketiga kita dapat melihat dokumentasi visual gudang logistik yang menampilkan kontras antara layanan Eko dan super prioritas. Dalam operasional JNT Express, volume paket yang masif menciptakan risiko kritis di mana paket layanan super dapat tertimbun oleh paket reguler yang berujung pada inefisiensi pengiriman dan penurunan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penerapan sistem otomasi berbasis algoritma menjadi solusi fundamental untuk menjaga integritas urutan pengiriman secara real time. Selanjutnya, pada slide keempat, kami merancang sistem yang bertumpu pada 3 pilar algoritma utama. Yang pertama yaitu merge sort, diimplementasikan untuk menjamin stabilitas prioritas layanan. Yang kedua, quick sort, untuk mengurutkan nomor resi secara cepat guna untuk pencarian, karena quick sort memiliki kapabilitas mengolah data secara cepat. Yang ketiga yaitu binary search, diterapkan sebagai mesin pencari yang memastikan efisiensi penemuan data berada pada tingkat O log n. Di sini kita bisa lihat visual diagram pohonnya. Diagram pohon di sini menunjukkan bagaimana struktur data yang terorganisir dapat mempercepat waktu respon sistem secara signifikan. Selanjutnya, pada slide kelima, analisis teknis pada slide kelima memperlihatkan sinergi antara teknologi digital dan operasional fisik. Pada gambar pertama di sini ada sabuk konveyor otomatis yang menunjukkan bagaimana logika merge sort menjaga prinsip FIFO first in first out tetap stabil pada setiap klasifikasi layanan. Sementara itu, visualisasi status delivered pada perangkat seluler merupakan representasi keberhasilan binary search dalam memberikan informasi pelacakan instan kepada pelanggan. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada karakteristik kompleksitas waktu O n log n yang sangat ideal untuk menangani big data atau data yang besar dalam skala administrasi logistik. Memasuki aspek metodologi, kami menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengimplementasikan solusi ini. Komponen inti pertama kami adalah struct packet. Perhatikan pada baris kode ke-9 hingga ke-16, kami mendefinisikan sebuah struktur data yang menampung atribut vital logistik seperti nomor resi, jenis pelayanan, kota tujuan, hingga bobot paket. Yang paling krusial di sini adalah variabel int prio yang menjadi jangkar logika kami untuk menentukan apakah sebuah paket masuk kategori super, EZ, atau Eko. Selanjutnya kita masuk ke algoritma pertama, yaitu merge source. Fungsi merge source di baris ke-49 bekerja dengan prinsip divide and conquer. Sistem secara rekursif membagi data gudang menjadi bagian-bagian terkecil, lalu menggabungkannya kembali melalui fungsi merge. Mengapa merge source? Karena algoritma ini memiliki sifat stable, artinya jika ada dua paket dengan tingkat prioritas yang sama, urutan asli mereka tidak akan tertukar. Ini sangat penting untuk menjaga integritas waktu masuk paket di gudang JNT. Untuk kebutuhan pencarian cepat, kami menyediakan jalur kedua, yaitu quick sort yang terlihat pada baris ke-81. Berbeda dengan merge sort, quick sort kami gunakan untuk mengurutkan nomor resi secara alphanumerik. Fungsi partition menggunakan sebuah pivot untuk memindahkan nomor resi yang lebih kecil ke kiri dan yang lebih besar ke kanan. Proses ini sangat cepat untuk data acak yang kemudian menjadi syarat mutlak agar fitur pelacakan atau binary search di baris ke-100 dapat bekerja secara optimal dengan kompleksitas O log n. Mari kita lihat demonstrasi outputnya. Saat program dijalankan, menu utama akan muncul. Ketika kita memilih menu 2,
Saat kita memilih menu 2, yaitu sort layanan, Anda akan melihat sistem memproses data secara instan. Paket dengan layanan super prioritas 1 otomatis naik ke baris yang paling atas, diikuti oleh EZ, Echo. Lalu perhatikan pula execution time yang ditampilkan dalam milidetik ini. Ini membuktikan efisiensi algoritma kami bahkan jika kita memasukkan simulasi hingga 2000 data menggunakan fungsi load data acak yang kami sediakan. Terakhir, pada fitur cari resi, sistem mewajibkan pengguna menggunakan sort resi terlebih dahulu agar data berada dalam kondisi sorted. Seperti ini. Sudah lihat, ini sudah disorted resinya. Jika kita mencari kode CT004, binary search hanya memerlukan waktu milidetik untuk membelah data dan menemukan lokasinya. Output akan menampilkan detail lengkap status paket, tujuan, dan layanannya. Inilah sinergi antara struktur data yang rapi dan algoritma yang tepat dalam mengoptimalkan manajemen logistik JNT Express. Sekarang kita masuk ke evaluasi kinerja pengurutan atau sorting. Berdasarkan pengujian yang tersaji pada slide ini, kami menyajikan komparasi performa antara marga sort dan quick sort melalui grafik batang. Grafik bagian atas mempresentasikan waktu eksekusi marga sort yang cenderung stabil pada berbagai ukuran data, konsisten dengan kompleksitas teoritis ON log n. Sedangkan grafik quick sort di bawahnya menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi pada data acak, menjadikannya pilihan yang paling rasional untuk pengelolaan administrasi nomor resi dalam jumlah besar. Di slide ini memaparkan efisiensi fitur pelacakan melalui algoritma binary search. Grafik ini menyoroti waktu pencarian untuk skala data dari 10 hingga 100 item pengujian. Hasil pengujian membuktikan bahwa binary search memberikan performa yang sangat konsisten. Meskipun volume data meningkat secara eksponensial, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan nomor resi tetap minimal. Hal ini menegaskan bahwa algoritma ini merupakan solusi pencarian paling efisien untuk sistem manajemen logistik yang terus berkembang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Hendrik. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman saya kembali ke slide ke-9. Sintesis algoritma terintegrasi. Sintetis akhir pada slide ke-9 menunjukkan diagram algoritma yang terintegrasi secara holistik. Kita dapat melihat perjalanan data paket dari dan titik masuk yang kemudian diproses melalui dua jalan optimasi. Jalur A untuk stabilitas prioritas layanan menggunakan terpisah, dan jalur B untuk kecepatan indeksasi resi melalui quicksort. Output dari proses ini adalah sebuah sistem pengukur yang disimpan secara sistematis, memungkinkan mesin pencarian universal memberikan respon pelacakan yang instan dan akurat kepada pengguna akhir. Saya kembali ke slide 10. Koreksi arsitektur masa depan. Sebagai langkah strategis keempat, slide ke-10 menyajikan desain arsitektur masa depan yang lebih canggih. Kami merekomendasikan transisi menuju algoritma hybrid seperti Tensor. Untuk efisiensi penggunaan memori yang lebih optimal pada data real. Selain itu, pengintegrasian sistem dengan database management system atau DBMS dan pengembangan integratif atau UI yang input akan sangat membantu para lapangan dalam melakukan sinkronisasi serta pelacakan visual secara otomatis dan persisten. Terima kasih. Untuk penutup, teman saya Akhirwinata akan menjelaskan. Oke, sebagai penutup, pada slide ke-11, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bia Sulisa Geni atas bimbingan teknis yang diberikan, serta kepada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bermanfaat dalam pengembangan teknologi logistik berbasis struktur data yang efisien. Kami kelompok 3, terima kasih.